Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Jikalau sudah berjumpa, kita baca kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Saya bacakan dari tempat ini, Bapak Ibu boleh juga ikuti baca di rumah, sehingga setiap kita yang membaca kebenaran, kita diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Katakan amin. Nah saudaraku, malam ini kita mengingati kembali, atau bagi kita orang Kristen, kita sedang memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan memang demikian, setiap agama atau kelompok-kelompok agama akan menghormati hari-hari besar bagi pemimpin-pemimpin agama mereka. Demikian juga kita sebagai umat Kristen, kita menghormati hari ini sebagai hari di mana Yesus naik ke surga. Dan kerinduan saya malam hari ini, biarlah kita tidak hanya melimpasi hari ini, tetapi kita mengambil sebuah pengertian atau makna dari kenaikan Yesus ke surga. Kita memiliki makna kehidupan kita, keseharian kita lewat kenaikannya ke surga. Nah, saudara, di dalam kisah ini diceritakan bagaimana Yesus naik ke surga. Dan Yesus naik ke surga itu bukan cerita dongeng. Itu kisah nyata. Itu ditulis oleh beberapa orang, disaksikan oleh ramai orang, dan itu saudara cerita yang nyata, real. Yesus naik ke surga itu tidak dibuat-buat. Dan ketika Yesus naik ke surga, dia menyampaikan pesan-pesan sebelumnya kepada murid-muridnya. Kita tahu bahwa ketika Yesus bangkit dari kematian selama 40 hari, Yesus mengajari murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Yesus selalu duduk dan menyampaikan kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan satu hal janji yang paling besar, dan itu yang sering sekali kita tangkap sebagai orang percaya, adalah janji diberinya kuasa. Makanya ayat yang ke-8, mari kita perhatikan ayat 8, inilah janji yang disampaikan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga. Dia menyampaikan pesan atau janji yang terakhir kepada murid-muridnya. Perhatikan ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara, kita melihat di sini janji yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya adalah kuasa. Mari katakan kuasa. Kuasa untuk apa? Kalau di sini dijelaskan dengan jelas bahwa kuasa itu untuk menjadi saksi. Saya mau bagi tahu kita bahwa ketika Yesus berkata di dalam ayat ini, Yesus berkata bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Saudara, menjadi saksiku, saya boleh artikan begini, Yesus sedang berkata kepada murid-muridnya, kamu menggantikan aku, kira-kira begitu. Makanya Paulus berkata bahwa kita ini suratan Kristus. Bahkan kita ini adalah suratan Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca setiap orang.
Makanya kalau kita lihat ayat yang ke-6, perhatikan ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, ini murid-murid. Bertanya mereka, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Murid-murid bertanya, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus tidak menjawab. Tetapi ayat yang ke-8 adalah jawabannya. Yesus setelah murid-murid bertanya, bila maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus malah menjawab begini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Saya menerjemahkan begini, murid-murid datang kepada Yesus, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel bagi kami? Yesus berkata begini, kalau saya terjemahkan lewat perenungan saya, Yesus berkata, bukan aku tetapi kamu yang akan memulihkannya. Kamu akan menerima kuasa dan kamu akan melihat pemulihan terjadi. Amin. Nah, lewat pesan ini saya melihat begini. Kuasa yang diberikan oleh Yesus adalah kuasa kesanggupan untuk bersaksi. Dalam pengertian begini, masih ingatkah kita apa yang dikatakan oleh Yohanes di dalam surat Yohanes, pasalnya 1 Yohanes pasalnya yang kelima. Coba kita lompat sebentar ke dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayat 19. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 berkata begini, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Amin. Jadi kita harus ingat, berkali-kali saya menyampaikan pesan ini bahwa kita adalah produk kerajaan Allah. Kita produk kerajaan Allah, kita berasal dari Allah, kita berasal dari surga, kita ditaruh di bumi agar kita mempengaruhi bumi dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Sekali lagi, kuasa yang dijanjikan oleh Yesus itu adalah kuasa untuk kita menjadi saksi. Kuasa melakukan mujizat, bernubuat dan lain-lain, itu caranya. Tapi kuasa itu harus dipakai menjadi kesaksian dan nama Tuhan dipermuliakan. Artinya begini, kuasa Kristus itu lewat pengurapan Roh Kudus yang akan terjadi di pasal yang kedua, kuasa itu memberikan kesanggupan bagi murid-murid secara histori, kuasa itu memberikan kesanggupan bagi mereka agar mereka menjadi wakil atau saksi Yesus, wakil Yesus untuk mengadakan pemulihan bagi banyak orang. Saudara, ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Maka ketika mereka bertanya hal itu, sebenarnya begini, murid-murid mempercayai kemesiasan Yesus itu hanya sekedar politik. Orang Israel selalu menantikan pemulihan bagi Israel. Sehingga kalau kita perhatikan bagaimana mereka di zaman pembuangan dan sampai ke zaman Yesus, mereka ada di dalam penjajahan Rom. Jadi mereka mau dimerdekakan. Makanya ada pertanyaan murid-murid, maukah engkau mengadakan pemulihan bagi Israel? Saudara, sekali lagi, sebenarnya yang konsep yang murid miliki dengan konsep yang Yesus miliki itu berbeda. Konsep yang Yesus miliki begini, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan melakukan banyak perubahan di sekelilingmu. Tapi konsep murid-murid, mereka berkata begini, kamu yang harus, Yesus, kamu yang harus melakukan banyak perubahan. Sedangkan Yesus memiliki konsep, aku akan memakai kamu untuk melakukan banyak perubahan. Jadi
Kita harus tangkap semuanya pesan-pesan Kristus dalam kehidupan kita agar kita mampu menjadi kesaksian yang hidup. Agar ketika orang melihat kita, orang tahu bahwa pengikut-pengikut Kristus itu mencerminkan Kristus dalam kehidupan mereka. Yang setuju katakan amin. Sehingga itu yang akan membuat kita menjadi saksi. Menjadi saksi dari mana? Dari Yerusalem, terus ke Yudea, terus ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, banyak hari-hari ini sebenarnya kita menjadi atau bersaksi sampai ke ujung bumi. Tapi Yerusalem belum. Kok boleh pastor? Iya, sampai ke ujung buminya lewat Facebook. Lewat Facebook kita sampaikan lewat Facebook. Tapi di rumah belum tentu. Makanya pesan Yesus kita menjadi saksi mulai dari Yerusalem. Yerusalem kalau saya sedikit artikan itu berbicara tentang rumah kita, lingkungan kita. Yudea itu berbicara tentang kekristenan kita, sesama orang percaya. Samaria itu berbeda pandangan kepercayaan. Dan sampai ke ujung bumi. Kita menjadi saksi, kita menjadi suratan Kristus. Dan kita perlu kuasa Roh Kudus. Agar kita mampu menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang sukar ini. Yang siap katakan amin. Nah, pertanyaannya begini. Bagaimana kita dapat mengalami janji? Janji yang berbicara tentang kuasa Tuhan itu. Mari perhatikan Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat yang ketiga dan ayatnya yang keenam. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat yang ketiga dan ayatnya yang keenam. Saya bacakan kepada kita. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayatnya yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Katakan amin. Nah saudara, saya sampaikan dulu latar belakangnya begini. Setelah Yesus bangkit dari kematian, dia masih hidup di dunia dan dia masih makan. Dia bersama-sama dengan murid. Dia berjumpa dengan berganti-gantian murid. Dan satu hal yang dia lakukan yang terus menerus selama 40 hari, firman Tuhan mencatat, Yesus berulang-ulang menampakkan diri, berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Katakan kerajaan Allah. Nah, Yesus memiliki konsep kerajaan Allah dan konsep itu diberitakan kepada murid-muridnya selama 40 hari. Setiap kali mereka duduk, setiap kali ada kesempatan, Yesus menyampaikan kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tiba-tiba, waktu Yesus mau naik ke surga, di dalam kisah ini murid-murid ikut mengantarkan Yesus untuk naik ke surga. Dan dikatakan begini, tiba-tiba mereka bertanya, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Anda melihat perbedaannya? Yesus memiliki konsep kerajaan Allah, sedangkan murid-murid yang setiap hari mendengar mereka memiliki konsep yang lain, yaitu kerajaan Israel. Sekali lagi, Yesus mau menegakkan kerajaan Allah di bumi, tetapi di sisi lain murid-murid selalu menangkap tentang kerajaan Israel yang dipulihkan. Nah, jadi yang pertama yang saya mau sampaikan agar kita mengalami janji Tuhan yang berbicara tentang kuasa Roh Kudus, yang pertama yang saya mau sampaikan kepada kita adalah kita harus memiliki mindset yang diperbaharui oleh firman Tuhan setiap hari.
Sekali lagi, kalau kita mau mengalami kuasa yang berbicara tentang pengurapan Roh Kudus, kita harus memiliki mindset yang diperbaharui oleh firman Tuhan setiap hari. Sehingga kita menangkap apa maksud Tuhan. Kita harus memiliki mindset itu. Makanya firman Tuhan, Paulus mengingatkan jemaat Roma. Mari kita lihat terlebih dahulu Roma pasalnya yang ke-12, ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan kamu menjadi serupa, artinya begini. Jangan kita jadikan standar hidup kita yang mempengaruhi mindset kita itu dunia. Coba bayangkan anak-anak muda sekarang, saudara. Kiblatnya itu sedang ke Korea. Jadi saudara, kalau zaman saya kecil, itu kiblatnya India. Ya, India. Pokoknya yang handsome itu ya seperti Amitabh Bachchan. Pokoknya yang handsome itu seperti Mithun Chakraborty. Ya, betulkah itu? Pokoknya yang handsome itu seperti Sunil Shetty. Saya berpikir saya dulu mirip Sunil Shetty. Padahal dilihat dari ujung bumi ya. Karena ada orang berkata begitu. Orang panggil saya, kamu mirip Sunil Shetty lah. Saya googling, siapa sih Sunil Shetty? Ternyata bintang film India. Bersyukur juga sih. Saya mirip dia atau dia mirip saya, tidak tahu saya. Haleluya. Nah saudara, pada waktu itu kita tahu kalau yang handsome itu mesti yang ada misai. Ya kan, jambang kalau di kampung saya namanya jambang. Ada misai. Wah itu baru handsome. Kalau tidak ada kumis, tidak ada, itu tidak handsome. Bayangkan zaman sekarang, kalau kita lihat anak muda Korea, mana ada pakai itu ya. Semua bersih. Tidak ada kumis, semua bersih. Pakai apa namanya? Lipstick, warna. Orang berpikir ini baik. Itu yang baik. Nah, dunia mengikuti mode-mode itu. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan sampai kita menjadi serupa dengan dunia. Artinya begini, kita tidak boleh membuat standar hidup kita itu ukurannya dunia. Tidak boleh. Yang kita menjadikan ukuran adalah firman Tuhan. Makanya Paulus mengingatkan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita mengalami pembaharuan mindset setiap hari lewat kebenaran firman. Keluar dari konteks ini sebentar, saya sering sekali berbicara dengan tim worship leader, karena beberapa tahun yang lalu, kira-kira 2003, saya menjadi worship leader di dalam gereja sampai aktifnya paling aktif mungkin 2006 begitu. Saya menjadi seorang worship leader dan terkadang hari ini saya nyanyi haleluya, haleluya. Hadirat Tuhan dapat dirasa. Jemaat Tuhan menikmati. Minggu berikutnya saya berpikir, wah minggu berikutnya saya mau nyanyi lagi itu. Lagu haleluya 12 kali. Bukan 12 kali, 60 kali pun tidak dapat hadirat Tuhan. Kenapa? Karena baru. Tuhan mau, liriknya boleh sama, tetapi hatinya mesti baru. Begitu juga mindset kita. Firman kebenaran yang kita terima hari ini, terus memiliki peningkatan. Sehingga mindset kita mengikuti kegerakan Tuhan. Haleluya.
kita berubah, mindset kita berubah. Makanya sering sekali saya berkata, jangan suka menjadi jemaat Tuhan. Saya memang sudah begini. Iya, memang saya bodoh. Ya, bodoh kok bangga. Ya, saya memang sudah begini, pastor. Saya baca pun tak paham saya. Seolah-olah Tuhan tidak mampu mengubah kita. Saudara, malam hari ini, kalau kita mau mengalami kuasa yang dari Roh Kudus, ayo kita miliki mindset yang diperbaharui setiap hari. Lewat kebenaran firman, kita diperbaharui. Bagaimana kita boleh diperbaharui? Hari Minggu yang lalu, Ibu Pastor sudah menyampaikan kepada kita dari Mazmur pasalnya yang ke-37 ayat yang keempat. Coba baca lagi. Mazmur 37 ayat yang keempat. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Terjemahan lain dikatakan begini, gemarilah Tuhan, sukailah Tuhan. Amin. Bagaimana membuat mindset kita berubah? Ayo kesukaan kita kita jadikan Tuhan menjadi kesukaan kita. Makanya hari-hari ini hati-hati dengan apa yang kita sukai. Saudara, kadang tahun lalu kita belajar tentang sakit jiwa ya. Tapi terkadang saudara, terkadang kita menjadi Kristen, kita tidak sadar kalau kita sakit jiwa loh. Boleh ya? Iya, kita terkadang tidak sadar kita sakit jiwa. Contoh ya, biasanya yang busuk, siapa yang suka busuk? Di tempat ini ada yang suka busuk, Jasmine suka busuk. Tidak ada kita yang suka kebusukan. Betul tidak sih? Tetapi terkadang kita suka menampilkan yang busuk. Adakah pastor? Ada, itu di Facebook kan kadang kita menampilkan yang busuk. Sakit hati kita itu kan busuk. Kita tampilkan di Facebook. Kita menjadi seperti orang Farisi. Aku tidak seperti dia. Aku mengikuti firman. Di masa PKP ini saya taat. Yang tidak taat dia. Semua tidak, saya taat. Kita tulis di Facebook kita bukan? Terus mau dapat apa? Mau dapat like 1000? Mau dapat komen 100? Setelah Anda dapat komen 100, dapat like 1000, senang, puas? Tidak kan? Terus buat apa kita simpan yang busuk di Facebook kita? Halo? Simpanlah makanan yang sedap-sedap. Haleluya. Kalau saya pergi ke Imat, istri saya berkata, sayang, coba nanti belikan itu pewarna green apple. Saya baca, apa ini green apple ya? Saya baru tahu ternyata ada pewarna green apple. Saya sudah ambil pewarna, yang penting hijau. Terus saya baca lagi, green apple. Ini green. Tapi tidak ada tulisan green apple di sana. Terus saya cari, begitu saya masuk di lorong pembuatan kue. Ayah, ramai betul orang di sana. Oh, mesti social distancing mesti jaga jarak, saya tunggu. Ibu itu lama lagi, dia pun macam saya mungkin. Dia tengok, dia baca. Dalam hati saya, Bu, kalau baca surat kabar. Jangan baca-baca di situ. Lama kan? Ya, maksud saya begini, postlah yang sedap-sedap di Facebook kita, postlah makanan sedap, yang sampah tak payah di-post. Betul kan? Kalau sakit hati kita post di Facebook, itu kan sama begini, Anda ambil sampah Anda di rumah, Anda ambil gambar, skrek. Saya gambar dengan sampah, baunya. Terus kemudian orang like begitu.
Makanya saya heran begini, kalau ada antara Anda yang mempost sesuatu yang busuk, seseorang yang lain juga like, komen di situ, Anda tahu apa artinya? Berarti yang like, yang komen sama-sama, ya itulah artinya ya. Haleluya. Jadi mindset kita mesti diperbaharui. Jangan buat standar dunia mempengaruhi kehidupan kita. Jadi kesukaan kita itu adalah Tuhan, bukan hal-hal yang tidak baik. Gemarilah Tuhan. Kalau kita menggemari Tuhan, maka kita menggemari firman-Nya. Saya sangat bersyukur jemaat CLA Permai Jaya ini, top Marco top. Kenapa saya berkata begitu? Begitu Shalom. Nanti malam kita ada ibadah live Facebook. Begitu kami buka, live langsung semua berbagi. Saya sangat bersyukur dengan itu. Itu kelebihan. Amin. Itu patut di-share, itu patut dibagikan. Jangan sampah yang dibagikan. Jangan sakit hati. Tapi kalau ibadah tentang Tuhan, ayo share. Amin. Sukailah yang baik. Kita harus berubah, mindset kita harus dipengaruhi bukan oleh dunia. Standar mindset kita bukan dunia, tetapi standar mindset kita harus firman. Saya pernah berkata kepada kita, kalau di dalamnya belum dibenarkan, kalau di dalam kehidupan kita, hati kita belum dibenarkan, maka apapun yang kita dengar jadi salah. Betul? Saudara, di dalam pelayanan ini terkadang kami sebagai hamba Tuhan melayani suami istri bergaduh. Saudara, tidak ada suami istri yang tiba-tiba bergaduh besar. Pasti mulai dicicil. What is cicil? Disimpan. Ditumpuk satu demi satu. Lama-lama menjadi bukit. Akhirnya meletup. Bob, kamu. Sikit demi sikit. Betul tidak? Jadi dimulai dari hal-hal yang kecil. Kenapa? Hatinya hari ini salah, tapi tidak langsung memaafkan. Biarlah selesai sudah. Saya bersyukur memiliki istri yang baik. Kalau saya salah, saya peluk dia. Honey, I'm sorry. So Inggris loh. Saya bahkan berkata, sayang, saya minta maaf. Hari ini saya salah. Saya tahu saya salah. Saya minta maaf. Dia akan langsung berbalik dan dia berkata, oke, saya maafkan kamu. Tapi mesti minta maaf. Jangan berpikir, yang penting baik. Sudah minum kopi sama-sama, kita berpikir hati kita sudah baik. Padahal di dalam masih rusak. Banyak keluarga yang begitu. Malam hari ini ayo kita mulai memiliki mindset yang diperbaharui. Dan itu diperbaharui oleh firman Tuhan yang kita dengar setiap hari. Dalamannya mesti diperbaiki. Coba lihat lagi Amsal pasalnya yang ke-23. Ayat 7. Amsal pasal 23 ayat yang ke-7 firman Tuhan. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saudara, apa yang kita tetapkan di dalam pikiran kita, menurut terjemahan NIV, dikatakan apa yang kita tetapkan di dalam pikiran kita, itu yang kita akan perbuat. Apa yang kita tetapkan di dalam hati kita, itu yang akan kita perbuat. Makanya ketika murid-murid dengar Yesus berbicara tentang kerajaan Allah selama 40 hari, tiba-tiba endingnya selalu kembali. Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Paham artinya? Yesus selalu berbicara kerajaan Allah. Besok Yesus berkata kerajaan Allah. Besoknya lagi kerajaan Allah. Endingnya kembali lagi. Maukah engkau
memulihkan Israel, kerajaan Israel? Kenapa? Di dalam hati mereka itu, mereka sudah terlalu lama dijajah. Dari nenek moyang mereka, mereka terjajah. Jadi hati mereka membuat Yesus menjadi Tuhan sebagai politik. Kerinduan mereka Tuhan Yesus memulihkan kerajaan Israel. Sedangkan Yesus berbicara kerajaan Allah. Makanya karena mereka mindsetnya tidak berjumpa dengan mindset Tuhan, akhirnya mereka tidak mengalami, lambat. Makanya Yesus berkata, kembali ke Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggu saja di sana sampai engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Masih ingat? Ada seorang kakek, saya sampaikan ilustrasi ini kepada kita. Ada seorang kakek yang ketika dia pulang dari bekerja, dia main-main dengan cucunya dia cium cucunya, dia peluk cucunya dia, ya semuanya. Terus kemudian setelah itu dia kembalikan kepada emaknya. Dia masuk biliknya. Dia berkata dengan istrinya, kenapa bilik kita bau itu kotoran anak kecil ini? Baulah. Dia keluar lagi, dia pergi ke dapur. Dapur pun bau. Dapur pun bau. Dia keluar. Dia pergi ke depan rumah. Depan rumah pun bau. Dia pergi ke kedai. Kedai pun bau. Dia tidak menyadari yang bau itu bukan kedainya. Yang bau itu bukan dapurnya. Yang bau itu bukan kamarnya. Tetapi yang bau itu karena dia cium cucunya. Sudah lekat kotoran cucunya di misainya dia. Sering sekali begitu. Kalau kita mulai memiliki hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita. Mindset kita sudah negatif. Maka kita melihat segala hal dari sudut pandang itu. Saudara, ketika kita terbang naik pesawat, maka ketika kita sampai di airport, kita lihat airport yang begitu besar. Tapi saudara, ketika kita naik di atas pesawat itu, kita naik di atas ketinggian, kita lihat dari pesawat, ternyata rumah airport itu kecil. Kenapa demikian? Karena kita mengalami perubahan sudut pandang. Begitu juga dengan mindset kita harus mengalami perubahan. Yang setuju katakan amin. Mindset kita harus berubah. Agar kita dapat mengalami janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari perhatikan di dalam Lukas. Bagaimana caranya agar kita mengalami janji Tuhan yang berbicara tentang kuasa Roh Kudus itu. Yang kedua, lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, Lukas pasal 24 dulu. Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-49. Setelah itu kita akan lompat ke Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat. Lukas pasal 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ayatnya yang keempat dari pasal 1 Kisah Para Rasul. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Nah saudara, Yesus berbicara kepada murid-muridnya agar mereka menanti-nantikan janji Tuhan yang berbicara tentang kuasa Roh Kudus yang akan memenuhi mereka. Nah, saya mau sampaikan kepada kita bahwa yang kedua, bagaimana kita dapat mengalami janji Tuhan yang berbicara tentang kuasa Roh Kudus.
ayo belajar setia menanti-nantikan janji Tuhan. Amin. Sekali lagi, ayo belajar setia menanti-nantikan janji Tuhan. Saudaraku, saya mau sampaikan begini. Masalah kepada murid-murid pada waktu itu adalah masalah penjajahan. Dari zaman pembuangan sampai ke zaman Yesus, mereka tetap mengalami yang namanya penjajahan. Dan kerinduan mereka tentunya bebas dari penjajahan itu. Nah, Yesus sedang berkata begini kepada murid-murid itu sebenarnya. Seolah-olah Yesus sedang berkata, iya kamu memang terjajah. Tapi yang lebih fokus sebenarnya adalah penjajahan dari dalam yang mesti diselesaikan. Seolah-olah Yesus mengingatkan kita kembali bagaimana murid-murid bersusah payah diterpa oleh badai di tengah danau itu. Dan ketika mereka diterpa oleh badai di tengah danau, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Karena sebenarnya Yesus lebih serius menenangkan hati kita dibanding menenangkan badai yang ada di sekeliling kita. Amin. Oleh sebab itu saudara, kalau kita melihat murid-murid ketika Yesus bangkit dari kematian, ada suatu sukacita bagi murid-murid. Wow, akan ada pemulihan bagi Israel. Tapi ternyata Yesus sendiri tidak melakukan itu. Tetapi coba perhatikan, mereka tetap setia. Amin. Mereka tetap setia. Makanya ketika Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. Ketika Yesus naik ke surga, ayat 12 dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama dikatakan, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Jadi mereka kembali ke Yerusalem karena Yesus berkata, jangan tinggalkan kota ini. Kamu tetap harus tinggal di Yerusalem sampai kamu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Jadi mereka tetap tinggal di sana. Saudaraku, untuk berbicara tentang kesetiaan, hanya berbicara itu sangat mudah. Tapi melakukannya, saudaraku, kita perlu Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Agar kita mampu hidup setia. Amin. Agar kita mampu hidup setia dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita tahu bahwa murid-murid menantikan kuasa Roh Kudus itu 10 malam, 10 hari. Makanya sampai hari ini gereja-gereja Tuhan, termasuk gereja kita masih mengamalkan yang namanya doa, penantian, pencurahan Roh Kudus yang dilakukan selama 10 hari. Betul? Kita masih lakukan itu. Dan kita tahu itu. Pertanyaannya adalah begini, murid-murid tahu kira-kira tidak? Saya berkata murid-murid tidak pernah tahu kalau mereka harus menanti selama 10 hari. Kita tahu karena kita sudah baca, karena historinya sudah ada. Tapi murid-murid belum tahu bahwa ketika mereka kembali ke Yerusalem, 10 hari ke depan mereka akan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Mereka belum pernah tahu. Makanya saudara, yang kembali dari melihat Yesus, mereka kembali ke Yerusalem itu 500 orang. Tetapi jelas sekali di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, itu yang dipenuhkan 120 orang saudara. Pertanyaannya kemana 380 orang lain? Mereka tidak setia. Haleluya. Sebab itu sekali lagi kita perlu
perlu belajar setia. Kita menanti-nantikan janji Tuhan. Sama seperti murid-murid, mereka tetap setia. Sekalipun realita kehidupan yang mereka alami tidak seindah semua janji-janji Tuhan yang mereka dengar, saudara. Sekalipun realita kehidupan mereka tidak seindah apa yang mereka doakan, saudara. Tapi mereka tetap setia. Persoalan bagi orang Israel, lebih khusus murid-murid pada waktu itu, persoalan mereka adalah ketika mereka merasa tetap terjajah. Mereka merasa tetap tertindas. Bukan berarti Tuhan tidak mampu membebaskan mereka. Tapi sekali lagi, kalau ada di antara kita mengalami persoalan, dan kita sampai malam hari ini, kita berdoa persoalan itu setahun, 2 tahun, mungkin di antara kita ada yang berdoa 10 tahun, belasan tahun mungkin. Dan persoalan itu tetap ada di situ. Percayalah bahwa terkadang atau sering sekali Tuhan lebih serius membuat hati kita tenang daripada mengangkat persoalan itu. Persoalan itu boleh tetap ada, tetapi hati kita tenang menghadapinya. Saudaraku, kita tahu bahwa orang Israel itu merdeka tahun 48, 1948 bukan? Orang Israel merdeka tahun 1948. Sebelumnya mereka terjajah, bahkan sampai hari ini sebenarnya mereka mau dijajah. Bangsa-bangsa lain kurang suka terhadap kemerdekaan mereka. Mereka tetap dijajah, tapi perhatikan baik-baik. Fokus murid-murid mulai berubah. Ketika mereka dipenuhkan di loteng Yerusalem, mereka mulai punya mindset yang baru. Mereka tidak fokus terhadap kemerdekaan Israel, tapi mereka fokus untuk menjadi saksi Kristus. Tetap setia. Persoalan bagi orang Israel, terlebih murid waktu itu adalah, sekali lagi, karena mereka dijajah. Pertanyaannya kan begini. Malam ini persoalan kita apa? Apa masalah kita? Apa persoalan kita yang berat? Kalau saudara bertanya, kalau jemaat Tuhan CLA Permai Jaya tahu persoalan kami. Ada persoalan yang berat. Dari awal sampai hari ini kami memiliki persoalan. Kami tidak berdoa, berdoa. Kami tidak berpuasa, berpuasa. Kami minta kepada Tuhan. Tuhan bagi, sampai hari ini belum Tuhan bagi. Terus apakah kami berkata, angkat tangan, aku menyerah? Tidak, kami tetap berjuang. Kami tetap berjuang, kami berkorban. Kami tetap menantikan janji Tuhan. Persoalan Anda apa? Kami punya persoalan. Persoalan kami berbeda dengan persoalan orang Israel pada waktu itu. Dan persoalan Anda berbeda dengan persoalan kami sampai malam hari ini. Sekali lagi saya ingatkan kepada kita. Berapa banyak Anda sudah berdoa? Kami berdoa menantikan apa yang kami doakan 8 tahun. Terkadang kami jujur, kami merasa Tuhan dosa kami apa Tuhan? Ada waktu-waktu kami mau melarikan diri, kami mau mundur, ada waktu-waktu kami lemah. Kami berkata kepada Tuhan, Tuhan apa dosa kami? Kami sudah buat. Tapi Tuhan seolah-olah hanya tersenyum. Aku mengasihimu. Tapi Tuhan kenapa berat sekali? Tuhan berkata begini, I love you. Tuhan, kalau engkau mengasihi, kenapa Tuhan sampai hari ini? 8 tahun loh Tuhan. Mungkin worship leader kita ini pun sama. Dia dulu selalu berkata, pastor doakan, berat. Saya tidak tahu sampai hari ini. Tapi tahu saya setahun ini dia sudah lebih rileks dan lebih real.
berarti persoalannya mungkin tidak berubah. Tapi hatinya melihat sudah berubah. Begitu juga dengan kita. Apa persoalan kita malam hari ini? Mungkin ketika kita berdoa, kita menyatakan di dalam doa sangat indah. Wow, tapi begitu kita buka mata, tidak terjadi apa-apa. Tapi ingat, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Tuhan selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin sampai hari ini realita kehidupan kita tidak seindah apa yang kita doakan. Saya berkata, belajarlah seperti Petrus, tetap setia. Sebab ketika kita belajar setia, kita akan mengalami kekuatan. Tahukah Anda bahwa burung Raja Wali itu kelihatan kekuatannya ketika persoalan itu, ketika badai itu mendatangi dia. Justru kalau tidak ada badai, dia tidak mampu tidak mengepakkan sayapnya. Tapi ketika ada badai yang besar, dia angkat sayapnya dan dia mulai terbang di atas badai itu. Dan kekuatan seperti itu yang Tuhan janjikan bagi kita. Sekali lagi, apa persoalan Anda malam hari ini? Sekali lagi, persoalan kami, persoalan Anda tentunya berbeda. Setiap orang merasa persoalannya lebih besar dari persoalan orang lain. Terkadang saya merasa persoalan saya lebih besar dari persoalan Anda. Tapi mungkin Anda juga berpikir sama. Anda berpikir persoalan Anda lebih besar dari persoalan kami. Tapi malam hari ini apapun persoalannya, Tuhan kan sudah berkata kepada kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan yang biasa. Tidak melampaui kekuatan kita. Dan apabila kita dicobai, Tuhan setia. Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Dia akan memberikan kekuatan bagi kita. Bagian kita, ayo kita belajar setia. Sebab Tuhan mengasihi kita. Berapa banyak kita sudah mengalami kuasa Roh Kudus? Atau kita sudah mengalami kuasa Roh Kudus, tapi kok nampaknya berat ya? Malam hari ini, tetaplah setia. Amin. Tetap setia. Tuhan sudah memberikan contoh untuk tetap setia. Nah, malam hari ini, yang kedua, bagaimana kita mengalami janji Tuhan yang berbicara kuasa Roh Kudus. Tuhan mau kita setia. Jadi mulai malam besok, hari Jumat malam, hari Sabtu, sampai hari Sabtu minggu hadapan. Sampai hari Minggunya, itu adalah hari Pantekosta, pencurahan Roh Kudus. Ayo, kita akan dilayani oleh senior pastor kita dari Bintulu. Tetap setia, setiap malam. Saya harap jemaat CLA Permai Jaya tidak hanya setia buka Facebook terus kemudian pikirannya entah kemana. Buka Facebook, tapi ya gak suka. Ingat, harus sungguh-sungguh. Tetap setia. Jadi sekali lagi saya simpulkan dalam mengakhiri khotbah saya malam hari ini. Ketika Yesus naik ke surga, dia menyampaikan pesan-pesan terakhir sebelumnya kepada murid-muridnya. Dan janji yang terakhir yang disampaikan oleh Yesus adalah tentang kuasa yang akan diberikan kepada murid-murid. Yaitu kuasa Roh Kudus yang akan memampukan mereka menjadi saksi Kristus. Atau menjadi wakil Kristus di muka bumi ini. Dan bagaimana caranya agar kita mengalami janji itu? Yang pertama, agar kita mengalami janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita memiliki mindset yang diperbaharui oleh firman setiap hari. Sadarilah bahwa Roh Kudus itu, kalau di dalam kita belajar tentang Roh Kudus, maka pribadi Roh Kudus yang sebenarnya, yang real ada di dalam firman Tuhan. Roh Kudus tidak bekerja sendiri, dia bekerja melalui firman Tuhan. Miliki mindset yang baru oleh firman Tuhan setiap hari. Dan yang kedua, tetaplah setia. Bahkan di waktu-waktu kita sudah mau Tuhan, sudah tidak kuat nih. Percayalah ada kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan.
Kalau kita mengingat Yesus berdoa di Taman Getsemani. Mungkin kalau dia boleh berteriak, dia mau berteriak. Tapi saya takut. Karena firman Tuhan mencatat di sana, dia takut, dia berpeluh. Kalau dia boleh berkata-kata tentang ketakutannya, dia akan berkata, oh aku takut menghadapinya. Tapi ingat, kita adalah manusia. Ayo jujur datang kepada Tuhan. Waktu-waktu kita sepertinya tidak sanggup lagi untuk berjalan melewati persoalan kita. Justru di sana kita ingat bahwa Tuhan ada bersama kita. Dan Tuhan memberikan kekuatan agar kita mampu tetap setia sampai janji Tuhan digenapi. Terlebih lagi Roh Kudus dicurahkan bagi kita semua. Inilah kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita dikuatkan, mindset kita diperbaharui, dan kita diajar untuk tetap setia. Mari kita bangkit berdiri, kita responi kebenaran firman Tuhan.